Saudara yang saya kasihi, bagaimanakah keadaan saudara saat ini? Apakah ada di antara saudara yang mungkin sudah tergelincir, mungkin sudah terpenjara oleh satu keadaan karena kegagalan, karena jalan-jalan yang salah, karena juga pikiran, dan juga karena mungkin pandangan-pandangan kita yang sudah salah. Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Saya ingat akan seorang anak muda, Yusuf, yang tidak pernah berjalan salah. Matanya tertuju kepada Tuhan saat dia ada di dalam tekanan. Dia tidak berontak, tapi matanya diarahkan kepada Tuhan dan firman-Nya. Pada saat dia mengalami kehidupan yang mapan di istana daripada Potifar, semua ada, dia pun tidak berjalan salah. Dia menjaga langkahnya, tidak jatuh di dalam dosa, walaupun dia dirayu, walaupun dia ditawarkan oleh kenikmatan. Bagaimana Yusuf, seorang yang menjaga pikirannya, karena dia tahu bahwa dia hidup dengan rencana Allah, dan dia belum menyelesaikan tugas rancangan Allah bagi hidupnya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini berkata, saya sudah gagal, saya stres, saya dikejar-kejar, saya melangkah salah, masih ada pertolongan. Yesus mengundang saudara, mari kepadaku yang berlelah berpikulan berat, aku akan memberi kelegaan. Saudara, Paulus menasihatkan orang muda yang bernama Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 22 untuk dia menjauhi nafsu orang muda. Nafsu orang muda yang menghasilkan bahaya, yang menghasilkan jerat, yang membawa seseorang jatuh. Dia katakan jauhi. Yang harus dikejar adalah kasih dan damai, kesetiaan dan keadilan, bersama-sama dengan orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hati yang murni, tangan yang bersih, inilah kunci untuk bisa naik ke gunung kudus Tuhan. Tuhan ada di tempat kudusnya. Saya berdoa saat ini belum terlambat. Kalau mata kita mau tertuju kepada Tuhan, dan langkah kita adalah langkah orang benar, dan pikiran kita dikuasai oleh firman Allah, diberikan kepada Roh Kudus untuk memimpin, saya yakin kita akan diberkati oleh Tuhan. Waktu kita berhati-hati, ada berkat yang Allah sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya tahu ada orang-orang di antara saudara yang mengalami saat-saat yang berat sekali. Terima kasih untuk orang-orang yang setia menelpon, dan konselor kami akan berdoa untuk saudara. Teleponlah pada nomor-nomor hotline yang ada, dan para pendoa dan konselor akan membimbing saudara. Jangan takut, berhati-hati dalam hidup. Kalaupun Anda salah, Tuhan masih memberi kesempatan yang kedua. Tetapi bagi setiap orang yang sudah berjalan di dalam jalan Tuhan, saya berdoa, kiranya Anda dipakai untuk menolong orang lain, mengangkat, memulihkan, menggandeng, dan menarik orang lain yang sudah jatuh untuk naik bersama-sama ke atas gunungnya Tuhan. Karena Tuhan membuka tangan dan menantikan saudara. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk saudara yang memerlukan pertolongan Tuhan saat ini. Roh Kudus akan menolong saudara. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap orang yang memirsa tayangan ini. Dan kami berdoa kalau ada di antara mereka yang tidak berhati-hati dalam hidup mereka, sehingga mengalami kegagalan, mengalami kebangkrutan, mengalami terpenjara, mengalami kejatuhan, mengalami tergelincir. Tuhan, Engkau sanggup mengangkat, Tuhan sanggup menarik, Tuhan sanggup menggendong mereka, dan Tuhan sanggup mengampuni. Saat ini, kasih karunia Allah, anugerah Tuhan masih berlaku untuk setiap anak muda, untuk setiap remaja, setiap profesional muda, setiap keluarga yang sedang mengalami pertolongan, mengalami kejatuhan. Tolong Tuhan, angkat, pulihkan, sembuhkan, bangkitkan kembali. Di dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan selamat menikmati minggu yang diberkati Tuhan. Jangan lupa sampai minggu depan dalam tayangan This is Your Time. Ini waktu untuk saudara.